Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gaspol Garage. Dan kali ini kita akan melakukan review terhadap mobil yang satu ini, yaitu Brio RS tahun 2019 dengan kode bodi DD1. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. Oke, untuk Brio kali ini cukup spesial nih, karena ini tidak seperti Brio yang biasanya, melainkan ini Brio yang sudah dijabarkan. Brio ini merupakan mobil yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia, dan tentunya penjualannya pun juga cukup banyak ya untuk tipe Brio ini. Lantas apa yang menjadi menarik Brio dengan kode bodi DD1 ini? Pertama kita lihat dulu dari depan. Nah, kalau untuk yang tipe facelift ini, mereka menggunakan bumper yang desainnya berbeda ya, serta kalau bisa dibilang tuh mirip-mirip seperti Mobilio. Nah, kalau untuk mesin kita coba buka dulu. Oke. Kalau untuk mesin di sini tipenya itu L12, dan untuk outputnya 90 horsepower dan torsi 110 Nm. Dan serta untuk di tipe mobil RS ini dia sudah dapat ABS, lalu juga ruang mesinnya juga cukup kecil ya. Seperti ini ruang mesinnya. Di sini ada ducting serta ada peredam walaupun hanya setengah. Nah, untuk owner di sini juga sudah mengganti nih lampunya nih. Jika pada Brio standar itu menggunakan lampu halogen, sedangkan untuk Brio ini sudah menggunakan lampu bilet serta memakai lampu sein yang besar ya. Dan juga di sini juga terdapat alis yang berpendar, serta di bawahnya ini juga sudah ada fog lamp. Namun untuk alis yang di bawah ini juga termasuk tambahan ya oleh ownernya. Dan untuk area depan lagi yang membedakan dengan tipe bawahnya atau tipe Satya, yaitu ada emblem RS di sini. Oke, berlanjut ke bagian sampingnya. Nah, untuk velg ini juga cukup spesial ya. Fitmentnya itu cukup pas dengan mobil ini, dimana velg yang dipakai yaitu velg racing dengan bentukan seperti T37 ya. Dan untuk ban yang dipakai di sini yaitu Campiro SX2 dengan lebar 195 per 50 ring 15. Untuk pengeremannya juga masih standar ya, menggunakan disc berventilasi. Beralih ke bagian sampingnya juga, menurut saya ini Brio merupakan salah satu mobil city car yang desainnya itu manis banget. Nah, kalau kita lihat dari sini tuh semuanya desainnya rapih gitu ya, garis-garisnya ketemu semua, dan juga apalagi kalau sudah ceperin seperti ini tuh kelihatannya proper banget. Dan untuk bagian belakangnya di sini juga standar mobil city car ya. Mereka masih menggunakan sistem rem tromol. Dan untuk bagian belakangnya ini merupakan peralihan ya, Brio peralihan, dimana yang sebelumnya itu memakai kaca bagasi yang full rata gitu ya, kayak desain Civic zaman dulu gitu. Nah, kalau di Brio ini dia sudah menggunakan plat nih. Dan untuk membukanya pun di sini ada tombol mekanisnya. Seperti ini. Ada tombol elektrisnya. Jadi gampang nih ya, kalau Brio dulu kan harus dibuka dari dalam gitu. Kalau yang ini sudah enak. Dan di belakang sini juga ada sensor parkir. Sensor parkir 2 buah. Serta di sini tuh ada kayak honeycomb gitu ya, motif honeycomb, dan dilengkapi juga dengan muffler nih. Mufflernya di sini dari ORD ya. Oke. Dan untuk emblem-emblemnya juga cukup berbeda ya dibanding Brio tipe Satya. Dimana kalau di sini ada RS, iVTEC, serta ada logo Brio-nya di bagian kiri. Tidak lupa juga kalau untuk Brio RS ini dia sudah memakai logo Honda ya. Serta di belakangnya juga terdapat rear wiper, third brake stop lamp. Dan untuk stop lampnya di sini juga semuanya masih bohlam biasa ya. Namun di sini nih ownernya sudah mengganti semua nih dengan menggunakan lampu-lampu LED. Seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian dalamnya. Untuk kuncinya dia seperti ini ya. Masih menggunakan kunci biasa, belum start stop. Dan kita langsung masuk. Oke, untuk di bagian dalamnya startupnya seperti ini. Nah, untuk speedometernya seperti ini ya.
Dia masih full analog. Dan juga untuk steering wheelnya seperti ini, 3 spoke, dan juga ada tombol nih ya, yaitu tombol volume, tombol mode, serta untuk ganti lagunya. Dan di bagian kanan di sini ada Clarkson, lalu ada lampu kecil, lampu utama, dan untuk lampu jauhnya juga sama ya seperti mobil lain. Dan di sini juga terdapat fog lamp nih. Di bagian kirinya pun juga lengkap ya. Di sini ada wiper belakang yang pengaturannya seperti ini. Lalu juga di sini ada wiper utamanya, yaitu ada off, intermittent, low dan high. Serta di sini untuk bagian konsol tengahnya yaitu terdapat beragam nih ya. Nah, di sini ada AC digital yang mana arah semburannya hanya ke kita aja atau ke depan dan ke kaki. Lalu di sini ada max cool yang mana menaikkan semua fan ya menjadi maksimal seperti itu, dan ini ada on off AC-nya. Nah, untuk head unitnya di sini juga tipe RS juga sudah cukup baik ya. Kita nyalakan dulu. Nah, di sini ada logo Hondanya pada saat startup, dan di sini pun juga ada hazard. Di atasnya ada kisi AC dengan garnish berwarna orange ya. Di sini ada peraturannya, peringatan. Oke, di sini terdapat menu-menu seperti Bluetooth, iPod, radio, Spotify juga bisa mungkin kalau disambungkan dengan internet ya. Lalu di sini pun juga ada menu-menu lainnya. Ada CD juga, ada USB, ada AV-in kalau misalnya kita mau nyambungin ke handphone gitu ya. Dan di sini pun juga terdapat USB yang dari head unit gitu ya. Di bagian bawahnya di sini ada konsol yang cukup buat naruh HP gitu ya. Kalau HP ditaruh sini bisa. Lalu di bawahnya ada power outlet. Nah, di bawah sini ada power outlet. Serta di bawahnya ada laci storage, ada 2 cup holder, dan ini transmisi matic ya, 2 pedal. Di tengahnya masih ada parking brake, serta ada cup holder juga di bagian tengah. Dan untuk glove boxnya juga ada di sini ya. Nah, dia masih belum soft opening, masih standar. Dan untuk bagian kaca ya di sini sudah auto down, namun belum auto up. Begitu juga yang lainnya, belum auto up dan belum auto down. Dan untuk spionnya di sini hebatnya dia sudah retract ya. Nah, seperti ini. Dan juga ada pengaturan spionnya. Lalu di sini ada window lock, power door lock, dan ada laci penyimpanan nih ya. Di bawahnya juga ada 1 cup holder beserta dan juga door pocketnya ya. Lalu untuk tuasnya di sini ada tuas untuk kap mesin dan ada tangki bensin di sini. Dan untuk joknya semuanya manual ya. Di sini manual. Lalu untuk maju mundurnya juga manual. Yang mana kalau misalnya dengan tinggi saya 174 cm, posisi menyetir yang ideal itu sebenarnya kita agak mundur ya. Jadi kaki bisa tersangga dengan baik dengan kursi. Namun yang kita rasakan lagi kalau misalnya kita mundurin banget, setirnya itu terasa jauh. Dan juga untuk pengaturan setirnya ini hanya bisa naik dan turun aja ya. Kurang lebih kayak gini, bisa naik dan turun aja. Dan kalau misalnya kita majuin sedikit gitu ya, posisi kaki itu jadi agak ngegantung ya di bagian sini ya. Nah, di bagian sini itu jadi nggak terlalu tersangga dengan baik. Mungkin kalau misalnya kita custom jok gitu ya, agak dinaikin dikit gitu, jadi posisinya juga lebih enak gitu, kaki tersangga dengan baik. Dan juga untuk di sisi kirinya juga sama ya, terdapat cup holder dan juga door pocketnya yang cukup besar. Dan di sini tuh uniknya ada 2 nih. Mungkin separasi untuk di sini koin atau di sini untuk yang buat tutup pintunya ya. Di bagian atas ini plafonnya berwarna hitam dan aura interiornya ini full hitam, juga dibarengi dengan list seperti karbon seperti ini ya. Karbon dan juga ada list warna orange. Dan untuk sun visornya di sini polos ya. Hanya ada kaca. Dan berikut juga dengan yang kirinya sama. Untuk spionnya juga sudah ada night view. Lalu di sini ada lampu kabin ya, 1, hand gripnya di ketiga sisi aja ya, depan 1 dan belakang 2. Lalu untuk seat beltnya di sini standar ya, belum bisa naik dan turun.
Dan juga kita langsung saja kita beralih ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya juga seperti ini ya, sama dia juga ada tempat penyimpanan, ada power window-nya. Untuk tuasnya, tuas pintu seperti ini. Dan juga di bawahnya terdapat satu speaker dan door pocket yang bisa muat cup holder. Kita langsung masuk. Nah, di depan ini adalah posisi menyetir saya. Yang mana kalau misalnya saya juga duduk di belakangnya gitu ya, ini tersisanya hanya sedikit ya, 2 jari. Namun kaki kita bisa selonjoran ke bawah seperti ini. Dan aura di belakangnya di sini juga untuk kursinya itu cukup tegak ya. Nggak bisa rebah lagi karena hanya satu setelan, dan ini nggak ada pemisahnya nih, nggak ada separatornya. Jadi kalau misalnya mau diturunin itu full rata semua gitu. Dan di belakangnya juga sama ya, hanya ada door pocket di kedua sisi ya, ada door pocket juga. Selebihnya kita lanjut aja langsung ke bagian bagasi. Nah, salah satu keunggulan dari Brio ini yaitu bagasinya yang cukup besar nih dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mengapa demikian? Karena wheelbase-nya itu juga lebih panjang ya. Dan juga untuk akomodasinya di sini bagasi juga pastinya dapat lebih besar nih. Jadi nggak terlalu sempit lagi seperti generasi yang sebelumnya. Di sini pun juga untuk bagian pintu ini juga bisa kita tutup dari sini ya. Ini untuk grab handle-nya, serta di sini ada tombol elektrisnya yang tadi sudah kita lihat gitu ya. Untuk kamera mundur juga masih belum ada ya di tipe ini, namun sepertinya bisa tuh disambungkan dengan head unitnya, serta di sini ada 2 sensor parkir nih. Seperti ini. Oke, di sini pun juga terdapat lubang untuk engine start stop ya seharusnya, dan ini ada beberapa dummy tombol. Lalu di atasnya juga ada laci penyimpanan juga, serta terdapat pengarah AC. Nah, ciri khasnya Honda itu ya, Brio ini menurut saya ini lebih ke arah driver oriented gitu, karena untuk kualitas audionya sendiri itu juga cukup bagus ya, didukung lagi dengan head unit yang cukup bagus juga dari Kenwood gitu ya. Nah, audio ini juga menurut saya itu terbilang bagus untuk kelasnya. Karena apa? Karena di sini ada tweeter, lalu di bagian bawahnya di sini juga ada speaker, 2 di samping. Nah, jadi total speaker di mobil ini tuh ada 6, yang mana ada 4 di bagian pintu, masing-masing pintu gitu ya. Dan juga ada 2 tweeter di bagian kanan dan kirinya. Oke, sekian review saya dengan mobil Brio RS tahun 2019 dengan tipe DD1 ini ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan follow ke teman-teman kalian yang menginginkan untuk membeli mobil tipe ini ya. See you guys in the next video. Bye-bye.